makeup tutorial Kimuse. Tapi kali ini aku nggak sendiri ya, aku ditemani sama YouTuber yang fenomenal, viral, dan juga terkenal. Siapa Mbak? Perkenalin. Nama aku Kiki Steffi, tapi vlog aku Steffi Kiki Vlog, kalian bisa kepoin di bawah. Ini kita mau coba produk baru yang katanya dia baru banget, dia made in China gitu. Terus juga lagi nge-hype, banyak banget yang tanya juga sama produk ini, yaitu adalah Kimuse atau juga Aikimuse. Jadi di produk ini tuh ada kayak dua brand gitu, Kimuse sama Aikimuse. Dan digadang-gadang nih ini bakal ngalahin si Vocalour. Tapi apakah benar dia bakal ngalahin si Vocalour? Jadi kita mau coba dulu pakai, terus nanti kita mau kasih tahu reviewnya ke kalian. Oke, jika kalian penasaran guys dengan review dan tutorial makeupnya dari Kimuse dan Kimuse tadi, kalian jangan bosan, tonton terus ya. Ikutin kita berdua seperti apa keseruannya. Oke, yang pertama ini Aikimuse Infused Beauty Oil. Ini kayak primer gitu. Primer tuh fungsinya buat apa sih Mbak? Sebagai dasaran. Jadi kalau misalnya kita pakai primer dulu sebelum pakai foundation, itu foundationnya bakal lebih awet. Jadi lebih kayak nempel gitu ya? Tapi primer sendiri itu juga beda-beda. Ada yang untuk biar hasilnya finishnya matte. Terus kalau yang ini sih aku lihat dia kayak untuk nge-hydrate kulit, cuman untuk ngelembapin aja biar foundationnya nempel. Ada juga yang biar kulit kita itu lebih matte, nggak berminyak. Terus ada juga yang menyamarkan pori-pori juga. Terus sekarang kita masuk ke creamy concealer Kimuse foundation. Kalau yang tadi primernya Aikimuse, kalau yang foundationnya ini Kimuse. Kayaknya ini kegelapan, tapi nggak tahu ya nanti kalau dipakai di wajah hasilnya seperti apa. Kita coba dulu aja. Aku juga pernah pakai sih kalau yang Apa tuh cenderung kayak gelap banget gitu. Tapi kalau pas di muka aku apply gitu loh, tapi jadinya tuh kayak malah terang gitu loh. Oh, berarti kayak wet cast gitu ya. Biasanya kalau foundation itu ada yang oxidize, ada yang wet cast. Kalau yang wet cast itu dipakai nanti kena cahaya atau misalnya kena matahari itu bisa kayak kelihatan lebih putih gitu loh Mbak. Putih gitu. Tapi kalau misalnya yang biasa, yang oxidize itu nanti jadi agak lebih ke oranye atau lebih gelap gitu. Mbak, kalau ini apa tuh kayak make up yang jadinya abu-abu itu karena apa sih? Abu-abu itu kayak biasanya apa ya, salah set juga bisa. Jadi kalau kita cari set terlalu terang itu bikin wajah kita jadi lebih kelihatan abu-abu gitu. Oke, teman-teman, ini kayaknya kelihatannya terlalu oranye gitu ya di kulit aku, tapi waktu dipakai nggak terlalu kelihatan oranye, malah kayak agak lebih cerah gitu. Kalau di tempatmu gimana Mbak? Kalau di tempatku kayaknya Kegelapan ya? Kegelapan ya? Kalau di aku sih cukup sih, tapi kalau di Mbak Kiki kayaknya emang menurut aku juga agak kegelapan, tapi nggak apa-apa sih, nanti bisa diakalin sama bedaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga, kalau misalnya foundation kalian kegelapan, itu pakai bedaknya yang 2 tingkat lebih cerah di kulit kalian, biar warnanya tuh lebih menyatu sama kulit kita gitu loh. Paling enggak sama tangan sama wajah tuh nggak terlalu kelihatan bedanya gitu. nggak terlalu signifikan banget gitu ya. Oke, ini tadi kita udah coba olesin foundationnya ke seluruh wajah aku sama Mbak Kiki. Cuman emang karena dari skin tone-nya aku sama Mbak Kiki beda, aku cenderung ke medium, Mbak Kiki lebih ke light gitu. Jadi di wajah aku dia agak cukup putih, tapi di wajahnya Mbak Kiki agak kelihatan gelap gitu ya Mbak ya. Terus untuk coveragenya sendiri ini kayak sheer to medium gitu, nggak bisa kayak nutupin bener-bener kekurangan yang ada di wajah. Misalnya kayak flek-flek itu kayak kurang bisa nutupin, tapi kalau misalnya kayak bekas jerawat ini bisa, tapi nggak terlalu banyak banget gitu kan. Cuman kalau yang di flek yang di pipi aku ini kan ada fleknya, cuman dia nggak, kalau menurutku nggak terlalu kayak coverage banget sih, nggak bisa nutup banget gitu ya. Oke, karena berhubung aku nggak dapat concealernya, berarti sekarang kita langsung aja coba ke bedaknya. Tolong diambilin Mbak Kiki, yang mana bedak ini? Kiki awal jadi YouTuber itu dari kapan sih? Dari sebulan lalu. Masih pemula banget ya. Dan maaf kalau aku nggak ngerti istilahnya tentang kecantikan ya Mbak Eri, soalnya di sini juga aku juga belajarkan. Soalnya Mbak Kiki itu kontennya jalan-jalan, jadi dia tiap hari jalan-jalan terus. Ini yang nomor 202. Coba aku lihat ya.
mbak. Kalau di muka aku. Jadi ini dalamnya kayak gini. Ini tuh nggak ada puffnya ya. Dan Langsung. aku mau apply-nya pakai brush aja deh. Kalau aku tuh mbak biasanya bedak tuh terakhir setnya. Jadi Oh, gitu. dari mata, alis baru set semuanya. Soalnya kalau tipikal kayak aku nggak, alisnya juga terlalu terang banget tuh, kalau jatuhnya tuh kayak judes banget gitu. Oh, iya. Makanya aku seringnya ngesetnya tuh bedaknya yang terakhir. Oh gitu, buat nutupin. Udah apa Belum sih. Oh gitu. Kalau apa? Kalau aku biasanya habis pakai foundation tuh langsung buru-buru aku set pakai bedak karena takut ini loh mbak, kayak ngekrek-krek di ya. bawah gitu loh. Tapi menurut aku ini bedaknya jatuhnya sheer to medium, kayak cuman buat ngeset aja gitu loh, nggak terlalu ngecover. Mbak cerita dong pengalaman unik apa setelah 1 bulan ini bikin konten, misalnya di jalan ketemu apa, kan jalan-jalan terus ya, misalnya ada netizen kah atau ada yang ngajak foto apa-apa gitu, ada nggak? Kalau sampai saat ini belum ada ya mbak. Cuman kalau yang ributin minta WA terus gitu ada sih, paling iseng. Berarti kalian kalau misalnya pengen WA Mbak Kiki nonton videonya yang apa mbak? pekerjaanku. Terus sekarang Mbak Kiki mau alis dulu atau kita mau ke eyeshadow dulu? Kayaknya enak eyeshadow dulu aja deh. Eyeshadow ya, berarti Ini dia. gambarnya kucing karena ini yang seri cat. Dari Imut Mbak ya, Kiki. kalau di packagingnya sih aku menurutku imut, Mm-mm. simpel juga. Ini warnanya kayak apa ya mbak? Yang menurutku kayak yang ini ya. Jatuhnya ke lebih ke dia yellow gitu, warna-warna natural juga, cuman kayak agak lebih ke sunrise gitu, warna-warna sunrise. Nude masuk nggak sih? Iya nude bisa, tapi lebih ke warna-warna matahari gitu loh mbak, warnanya lebih ke oranye, kuning gitu. Sini juga ada kacanya besar untuk produknya sendiri dari cardboard, jadi ini kayak lebih aman gitu loh mbak, kalau dibawa-bawa nggak gampang pecah. Soalnya aku juga sering ini ya pengalaman ya mbak. Kalau Mhm. ada ini punya eyeshadow palette itu, kalau dari yang kaca itu gampang copot satu-satu Oh gitu. itu ya kayak klaimnya ini ya. Gitu. Terus ini juga ada brush bawaannya, tapi kayak brush biasa gitu sih. Aku mau pakai yang encounter yang ini warnanya. Oh yang orange ya mbak ya. Kalau aku mau coba untuk base-nya pakai yang hunting, namanya hunting, yang warnanya agak coklat gitu. Oh ini fallout-nya agak banyak, kelihatan. Ini kan kelihatan ada fallout-nya banyak banget ya mbak ya. Jadi dia teksturnya nggak terlalu creamy tapi powdery gitu. Tapi warnanya cukup pigmented. Ini aku pakai langsung keluar gitu. Kalau di Iya, kamu, oh ya, langsung keluar gitu ya mbak ya. Heeh. Mbak Eri suka dukanya jadi beauty vlogger apa nih? Apa ya? Kalau sukanya sih banyak ya. Ini kan karena hobi aku sendiri, jadi ya aku nikmatin gitu. Emang dari dulu suka banget beli-beli make up. Jadi ya udah kayak jalan aja. Kalau ada produk baru dari dulu emang suka beli gitu loh mbak. Terus kalau dukanya apa ya, paling ngepasin jam waktu kita bikin konten gitu kan, kadang kalau ada pekerjaan lain kayak nggak bisa langsung standby setiap hari ini kita harus shoot, terus persiapannya harus nggak sematang kalau misalnya kita benar-benar fokus ke YouTube aja gitu. Terus berikutnya aku mau ambil orange tapi pakai brush ini, brush yang miring. Masih pemula banget dan nggak ngerti banget, maaf ya kalau aku pegangnya tuh nggak secanggih Mbak Eri. Karena aku dasarnya bukan beauty vlogger ya guys, tapi ya seneng make up juga sih mbak aku. Seneng janin. Seneng make up juga tapi emang rata-rata cewek biasanya emang suka make up sih. Cuman kadang kalau aku lihat sih temen-temen itu karena mungkin kan nggak biasa ngerias juga, jadi kan emang paling riasan-riasan standar gitu kan, natural gitu kan. Dan aku bisanya gini mbak. Oh iya, kalau misalnya make up looknya cuman kayak gitu gitu ya. Jadi nggak bisa sampai kayak sampai Mbak Eri kayak atas tuh yuk.
Itu namanya apa sih, Mbak? Ya pokoknya kalau aku sih biasanya pakai base dulu warnanya untuk ke seluruh kelopak mata, habis itu aku kasih warna-warna lain kayak biar warnanya ada gradasinya gitu loh, Mbak. Oke, karena Mbak Kiki looknya cuman pengennya kayak gini aja buat eyeshadow, jadi ini aku mau lanjut dulu. Nanti kalau misalnya aku udah selesai bikin eyeshadow, kita terusin lagi. A few moments later. Oke teman-teman, tadi berhubung di Kimuse aku nggak dapat alisnya, maksudnya pensil alisnya, jadi kita menggunakan brand lain. Jadi udah langsung aja kita pakai pensil alis. Terus ternyata karena tadi juga kelewat blush on-nya, ternyata aku belinya blush on-nya bukan blush on yang padat, melainkan blush on yang inner buat dalam. Ya ini karena blush on dalam, jadi kita mau langsung aja coba pakai, kita tumpukin langsung aja. Jadi apa enggak? Terus untuk teksturnya seperti apa, dia kayak agak liquid tapi agak cair gitu loh. Terus ini aku pakainya yang set warna Luster Sunrise, karena tadi aku pilih eyeshadownya juga warnanya nuansa kayak sunrise, sunset kayak gitu. Jadi aku cari blush on-nya juga nggak jauh beda sama warna-warna sunrise. Untuk pakainya aku mau pakai beauty blender aja langsung. Jadi ini sebenarnya tuh blush on dalam ya, Mbak ya. Tapi berhubung kita kelupaan tadi, kita coba pakai di luar aja. Tapi untuk warnanya menurut aku ini terlalu sheer ya, kayak nggak terlalu kelihatan gitu ya. Terus kayaknya ini juga harus di set lagi pakai bedak. Soalnya ini karena cair banget, terus kayak agak oily gitu loh. Jadi warnanya kayak berair aja gitu. Apa? Kalau di aku warnanya nggak terlalu kelihatan ya? sih. Ya. Jadi warnanya cenderung ke oranye kuning gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kebalik ini, dia geserin warna foundationnya juga ya, Mbak ya. Ini mau aku set lagi pakai bedak. Kayaknya untuk blush on-nya aku udah nyerah. Sekarang kita lanjut ke ini Kimuse yang couple contour bronzer. Segini aja Mbak buat contouringnya. Jadi kalau untuk ukuran contouring ini cukup kecil ya. Biasanya kontur itu kan gede-gede. Kalau aku biasanya kontur itu pakai brush yang agak gede. Biar aku lihat kamera. Kalau aku biasanya pakainya tuh aku gabungin gitu loh. Gabungin terus nanti aku langsung kayak pakainya kayak teknik pakai bronzer gitu, gede gitu. Kalau aku biasanya yang aku pakai yang ini aja sih, Mbak. Misalkan aku pakai rahang terus ini, aku pakainya yang ini aja, yang paling gelap gitu ya. Terus nanti bawah mata itu aku baru pakai yang ini. Oh, yang itu ya, yang bronzernya. Sering ini, Mbak, kalau beli di online gitu, pernah nggak ngalamin kayak pecah gitu? Pernah ngalamin pecah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya order di online shop gitu, terutama kosmetik, itu banyak banget barang atau kemasan dari kosmetik sendiri itu gampang banget pecah kan. Rawan banget gitu banget. Apalagi benda yang padat-padat gitu. Nanti sampai rumah kayak hancur gitu sakit kan. Gitu hatinya ya kan. Bener banget, sakit sampai rumah hancur daripada diputusin pacar. Betul sekali itu. Terus kalau Mbak Kiki pakai kontur, bagian mana aja yang dikontur biasanya? Di bagian rahang. Sini, terus sini. Soalnya kan kenapa aku pakainya bagian rahang, karena menurut aku tuh ini gede banget dan aku pengen terlihat kayak lebih tirus gitu ya. Terus di bawah tulang pipi, karena memang tulang pipiku kebetulan agak menonjol keluar gede gitu ya, agak cabi-cabi gimana gitu. Aku pengen agak kelihatan kecil juga. Terus yang terakhir aku paling pakainya di jidat aja sih, Mbak. Jidat atas apa samping? Semua ya. Kalau aku biasanya kalau di jidat tuh samping aja, terus sama sini. Kalau sini tuh sebenarnya nggak terlalu aku kasih, di bawah tulang pipi tuh nggak terlalu aku kasihin, soalnya kan garis tulang pipi aku tuh udah cukup tirus gitu. cukup kelihatan gitu loh. Jadi aku pakainya kayak gini aja dan itu pasti di sini jadi kelihatan lebih tebel. Dan aku kalau kontur biasanya pakai jari ya. Kalau aku ini kayak brush andalan aku banget buat nge-contour hidung, jadi bisa lurus banget gitu loh Mbak pakainya. Kalau aku pakai kayak brush gitu tuh jatuhnya kayak apa ya Mbak, kayak terlalu tebel banget dan
menonjol banget, terus kesannya jadi kayak kayak fake gitu ya, kelihatan fake gitu ya. Jadi jatuhnya tuh kayak nggak natural gitu loh. Oh iya, kayaknya kita masih ada yang kelewat lagi, yaitu liquid eyelinernya. Harusnya kita pakai dari tadi nih. Ini dalamnya kayak gini, kayak spidol gitu. Coba mau pakai. Kalau aku yang ini aplikatornya kuas tuh agak sedikit kayak. Kalau misalnya aplikator spidol gini suka nggak mbak biasanya? Kalau pas di rumah gitu pakainya bisa mbak, tapi kalau pas pergi apalagi terus apa cepet-cepet gitu, aku nggak bisa. Biasanya pakai kuas gitu. Kuas. Oh yang lentur gitu ya. Itu kalau aku sih malah kesusahan kalau pakai gitu. Aku eyelinernya kayak gini aja. Kalau mbak Kiki biasanya pakai eyeliner kayak gimana? Dari depan apa dari tengah? Dari tengah, nggak maju sedikit tapi nggak sampai ke ngekor banget gitu. Nggak kasih wing gitu ya. Wings. Oke, sambil nunggu Mbak Kiki pakai eyeliner, aku mau coba buka lipstiknya. Dan di sini aku punya yang Kimuse Power Ballet Matte Lipstick kayak gini untuk packagingnya. Dalamnya kayak gini. Aku emang sengaja nggak cari yang teksturnya kayak liquid karena aku agak bosen aja gitu. A few moments later. Oke, jadi ini look kita setelah menggunakan Kimuse atau Eye Kimuse yang udah kita gunakan semuanya tadi. Terus kayak gini hasilnya look aku sama Mbak Kiki. Ya kayak gini. Terus sekarang kita mau review Apa aja sih produk yang kita pakai? Terus coba dari primernya dulu aja Mbak. Harganya ini kalau harga normal 64.000, tapi karena ini lagi promo itu dapat 28.000 aja. 28.000. Wow. 28.000. Murah banget kan? Murah banget ya. Kalau dari aku sih Mbak, dari packagingnya tuh kayak elegan ya. Soalnya kan bisa kalian lihat nih tutupnya tuh gold gitu. Terus kayak besi gitu loh. Jadi bukan. Jadi rasanya kayak elegan sekali. Terus untuk teksturnya dia itu kayak awalnya kayak oily, tapi setelah itu dia ngeresep, terus bikin foundation kita tuh nggak cepet gampang crack. Terus juga hasilnya menurut aku dia walaupun beauty oil tapi finishnya tuh matte gitu loh. Biasanya kalau aku make up tuh nggak ada 5 menit tuh pasti nge-crack hidung. Dan aku pakai ini tadi tuh lumayan nge-cracknya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Terus yang berikutnya coba kita lihat foundationnya aja deh. Foundation dulu ya. Kan tadi habis kita pakai primer, kita pakai foundation. Untuk foundationnya ini harga normalnya tuh 60.000, tapi aku dapat diskon jadi 26.000. 26.000 guys. Kalau menurut aku ini nggak worth it ya, karena di kulit aku tuh kayak terlalu terang banget. Dan kayak nggak cover flek-flek aku ini kan, bisa kalian lihat ya, ini masih ada flek-flek hitamnya. Jadi ya kalau menurut aku nggak worth it, kurang ya. Terus powdernya untuk harganya dulu ya. Iya. Untuk harganya ini harga normalnya 58.000, tapi aku beli 28.000 aja. Kalau untuk loose powdernya sih menurut pendapat pribadi aku, dan kita tadi juga sempat ngobrolin kalau si loose powdernya ini tuh kayak mirip banget sama produk lokal yang mereknya Mars itu. Jadi dia kayak langsung bikin matte di kulit gitu, terus ringan juga. Blush on-nya tadi kita pakai yang liquid blush on. Ini harga normalnya itu 45.000, tapi aku cuma dapat harga 19.000 aja. 19.000 udah dapat. Menurut aku setelah aku pakai dia nggak kayak nggak keluar warnanya gitu. Terus kalau dipakai dia kayak geser foundation yang sebelumnya, jadi dia agak geser produk-produk yang ada di bawahnya gitu loh, karena terlalu cair dan warnanya juga kurang keluar. Kalau menurut Mbak Kiki gimana? Sama sih, kalau aku nggak keluar warnanya dan cenderung kayak oily banget. Oily gitu ya, harus di set lagi. Terus tadi emang bener-bener nggak keluar gitu loh. Terus akhirnya aku pakai eyeshadow palette-nya buat bikin ini apa blush on-nya. Tadi Mbak Kiki juga pakai. Iya, biar lebih keluar lagi. Palette-nya seperti ini. Untuk harganya ini 150.000, tapi diskon jadi 74.500. Aku paling seneng sama warna yang shimmery-shimmerynya ini. Yang ini sama ini. Kalau aku juga sih, aku suka banget sama warna yang ini. Apalagi tadi pas
masih baru itu warnanya nggak yang kayak shimmer sama gitu, kayak ada kayak apa sih warnanya beda-beda gitu loh, tapi dipakai dia kayak pigmented banget. Menurut aku eyeshadownya bener-bener pigmented, cuman untuk yang teksturnya matte dia powdery banget, kalau yang teksturnya shimmer dia creamy banget, tapi semuanya sama-sama pigmented. Sekarang ke eyeshadow yang ini Mbak, tadi yang pakai kan Mbak Kiki ya? Aku pakai ini ya, kalian lihat, jadi ada bling-bling. Ini harganya normal 49.000, tapi aku cuma dapat harga 20.000 aja. 20.000 aja. Terus gimana Mbak reviewnya pakai ini tadi? Reviewnya pakai ini ya, bagus sih. Biasanya kan aku make upnya hanya gimana ya, maksudnya warnanya yang biasa natural aja, nude aja. Terus aku coba deh penasaran pakai ini tadi, ternyata matanya lebih kayak tajam gitu loh. Oh iya, kelihatan kayak kalau kita kayak hidup gitu, gitu loh, kayak kelihatan hidup gitu loh. Itu kalau menurut aku sih. Oke, lanjut ke kontur. Konturnya ini harga normal 42.300, tapi aku dapat 27.500. Kalau menurut aku sih, aku suka banget sama packagingnya, dia travel friendly banget. Terus di dalamnya juga udah ada dua, satunya kontur, satunya bronzer. Jadi kita nggak usah cari bronzer sendiri, kontur sendiri gitu. Simple ya. Oke, kita lanjut ke eyeliner. Eyeliner yang pen ya. Yang ini kalau menurut aku, harganya dulu. Untuk harganya dia 27.700, tapi menurut aku suka karena dia runcing banget, terus juga warnanya hitam pekat, keluar banget, cepet gitu loh ngasih warnanya. Tapi kalau menurut Mbak Kiki gimana? Kalau menurut aku pribadi, aku nggak bisa kurang suka ya sama yang runcing gini Mbak, karena aku tuh sering masuk ke mata gitu loh. Jadinya nyolok mata gitu ya. Terus kesannya kayak kaku banget, kalau di apply gitu tuh kayak nyoret gitu, kamu nyoret. Soalnya aku biasanya pakai yang kuas sih. Pakai yang kuas ya. Terakhir ada lipstick ya. Untuk lipsticknya sendiri harga normalnya 27.200 dan aku dapat harga 20.400. Menurutku bagus sih, kelihatan natural. Suka teksturnya? Teksturnya nggak oily banget, nggak lengket juga ya. Jadi enak dia gitu ya? Dia nggak matte banget. Kayak kalau matte tuh kayak kenceng banget gitu enggak. Terus oily banget itu enggak juga. Ya enak sih dipakai. Jadi dia lebih kayak ke creamy gitu, finishnya juga creamy. Dia enak, tapi creaminya nggak yang becek gitu loh. Kayak biasanya kan kalau lipstick, tapi dia tetap transfer menurut aku. Kalau lipstick kayak gini biasanya tuh kayak lip gloss gitu ya, kayak ada oily-nya gitu ya. Tapi kalau ini enggak, jadi dia kayak semi matte gitu. Kalau untuk transfernya dia masih ada transfer. Gini juga enak sih Mbak. Biasanya kayak minyak banget kan. Kalau ini enggak sih. 3 produk yang menurut kita itu worth it banget buat kalian beli juga. Yang pertama apa itu? Eyeshadownya juga worth it. Yang pertama eyeshadow, kontur. Yang kedua kontur. Ini juga. Oke, yang ketiga primernya menurut kita juga worth it buat dibeli kalau misalnya kalian pengen beli juga. Dan kalau kalian penasaran, ini tuh bisa kita dapetin di mana sih Mbak? Ini tuh aku dapat di Shopee official store-nya yang dari Kimuse, namanya kimusecosmetic.id. Jadi di situ ini Kimuse tuh baru aja banget masuk ke Shopee, dan ini dia kayak produk dari China gitu. Cuman aku tuh agak bingung ya, dia produk dari China, cuman di sini tuh ada PT-nya itu dari yang Kimuse dari London dan yang Kimuse itu dari New York. Jadi aku belum terlalu paham juga sih kenapa produk ini China tapi dibikinnya dari London and New York. Oke teman-teman, sekian video dari kita tentang one brand makeup tutorial produk dari Kimuse. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Mbak Erisa Gita dan aku Steffi Kiki Vlog. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Salam cantik, bye-bye. Sampai ketemu di video menarik berikutnya.